Selamat berjumpa kembali friends. Kali ini saya akan membahas modifikasi yang saya lakukan di The First Electric VW, bahwa kita sudah tidak mengandalkan aki sejak tahun 2020. Jadi aki yang terpasang ini dalam kondisi swak lemah, karena semaklum sudah usianya 6 tahun lebih, jadi kondisinya pasti swak ya. Ini memang ada ironis ya, ironis sekali kalau kita lihat di sini ya. Kita akan tunjukkan. Ini VW pasti nggak bisa di start ya. Ini di sini kita akan putar key-nya. Nah, itu tidak muncul di RPM-nya 0 nih. RPM-nya nggak jalan. Nah, memang ironisnya seperti ini. Ya, ini kan ada tegangan 120 volt. Ya, ironis VW listrik mogok, tidak bisa di starter karena akinya tinggal 5,2 volt yang seharusnya 12 volt. Maklum saja karena sudah 6 tahun ya. Saya juga pasang meter di fuel tanknya ini. Sebetulnya ini tegangan baterainya, dia hanya cuman tinggal berapa, seperempatnya, setengahnya, enggak, kurang dari setengah ya. Ya pasti tidak bisa di start. Ini padahal posisi start. Ini posisi start sudahan. Ini sudah posisi start tuh, maksimum. Ini sudah maksimum ya, sudah maksimum tuh. Maksimum udah. Nah, ini sudah posisi start. Tetap ini harusnya RPM-nya menunjukkan RPM di sini. Ya. Maka kita lakukan suatu tambahan saklar yang tujuannya adalah untuk mengaktifkan DC to DC converter dari 120 volt ke 12 volt untuk pengisian aki 12 voltnya saja ya, aki 12 voltnya saja. Nah, kita bisa aktifkan dengan mudah ya. Nih, ini posisi off ya, posisi off, kemudian kita tombol. Ini di sini ada tombol, mudah-mudahan terlihat. Kita tombol nih, ini ada tombol merah. Ini kita pencet ya. Ya, jalan, mutar, berputar. Nih tombolnya satu tombol saja, mesin sudah berputar. Mesin sudah berputar walaupun kondisi baterainya swak. Kondisi baterai swak ya. Dan itu baterai sudah kita abaikan. Kita sudah abaikan, ini pelan-pelan udah mulai mengisi DC to DC konverternya, menunjukkan angka 11,9. Kita lihat posisi aki di sini. Nah, ini akinya ini. Nah, ini posisi akinya. Ini sudah kadaluarsa karena dari tanggal 24 Juni 2020. Jadi pasti sudah mati. Ini hanya hiasan saja dan kadang 5 volt. Ini kalau dilepas pun juga tidak masalah, nggak masalah. Kita lihat di sini, ya. Ironisnya, jadi mengapa kita masih menggunakan aki 12 volt? Padahal tanpa itu bisa, karena ini sudah ada tegangan sebesar 119,3. Nah, ini sekarang ini kalau normal tuh RPM-nya nyala. RPM sudah menunjukkan 916 RPM. Kemudian ini mulai mengisi baterai yang rusak itu, walaupun tidak diharapkan, karena itu dilepas pun juga tidak ada masalah. Ya, kita gas ya, coba ya, kita gas nih, akan berakselerasi. Tuh, ya, akan naik 1500, 1440. Nah, itu seperti itu. Ya, kita akan coba ya. Kita akan jalan dengan kondisi aki yang swak seperti ini. Kita akan jalan sebentar saja, cuman sedikit aja. Masukkan gigi kopling, masukkan kopling, masuk gigi 1. Ya, lepas hantem. Kita lihat ya, kita jalankan. Nah, ini gerak ya. Nih, tuh gerak ya. Nah, normal. Karena ini semua sistemnya sudah bekerja. RPM-nya juga sudah bekerja. Nih, karena kita memiliki satu daya yang besar
berpuluh kilowatt hour energinya. Kita tidak tergantung dengan 12 voltnya. Ini akinya mau dilepas pun tidak ada masalah. Terima kasih, sampai jumpa di modifikasi berikutnya. Terima kasih. Saya tambahkan bagi pehobi otomotif, pehobi kutak-atik, kita bisa desain DC converter dari tegangan main voltage baterai induk mobil listrik ke 12 volt dengan daya sesuai yang dibutuhkan. Misalkan untuk menghidupkan seluruhnya, di samping lampu, AC, aksesoris lain, mungkin ada tambahan audio system, terserah mau pasang DC converter berapa watt dayanya. Cuman kalau semakin besar ya tentu akan menghabiskan mengurangi daya jangkau main baterinya sendiri. Jadi daya jangkau akan berkurang kalau kita menggunakan besar-besaran di 12 voltnya saja. Begitu. Sampai jumpa. Terima kasih.